pembelajaran BIPA tingkat B1. Unit 1. Hobi. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung dalam teks berupa bacaan dan simakan tentang hobi. Yang kedua, mengidentifikasi kosakata dan ungkapan yang terkait dalam bacaan dan simakan dalam topik hobi. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi sosial teks, struktur organisasi teks, ciri kebahasaan, dan karakter yang dibangun topik hobi. Yang keempat, bercerita tentang hobi dengan menggunakan struktur organisasi teks dan ciri kebahasaan teks deskriptif dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, menulis teks deskriptif tentang hobi dengan menggunakan struktur organisasi teks dan ciri kebahasaan teks deskriptif yang tepat. Yang pertama, A. Menyimak. Perhatikanlah gambar berikut. Setelah menyimak gambar tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kira-kira sedang apa orang di dalam gambar? Ya, benar, sedang memancing. Yang kedua, sedang ada di mana orang di dalam gambar? Ya, sangat benar. Orang di dalam gambar tersebut sedang berada di sawah. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang bisa dilakukan di tempat di dalam gambar? Ya, benar. Orang di sawah bisa bertani dan sebagian orang bisa memancing di sawah. B. Membaca. Bacalah soal di bawah ini. 1. Pernahkah kamu mendaki gunung? 2. Jika pernah, dengan siapa biasanya kamu mendaki gunung? 3. Dengan siapa kamu mendaki gunung? 4. Kapan biasanya kamu mendaki gunung? 5. Apa saja kegiatannya ketika kamu sudah di atas gunung? 6. Apakah menurutmu kegiatan ini mendaki gunung menyenangkan? 7. Apakah kamu ada rencana akan mendaki gunung dalam waktu terdekat? Perhatikanlah gambar berikut ini, lalu jawablah pertanyaannya. 1. Apakah kamu tahu peralatan apa yang ada di dalam gambar? Ya, benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kira-kira apa nama peralatan yang ada di dalam gambar? Ya, benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kira-kira apa guna peralatan itu? Ya, benar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Siapakah yang akan menggunakan peralatan tersebut? Ya. Inilah fungsi B1 ataupun dialog pada B1. Bagi penutur asing, selamat menyimak video kami. Hai Agus, mau kemana? Hai Lala, kebetulan sekali aku mencarimu. Oh oke, ada apa? Gini, kamu masih ingat kan kue yang kamu kasih? Oh yang itu. Ya, kue marmor namanya. Kalau kamu nggak keberatan, aku boleh tanya nggak resepnya? Nggak apa-apa Gus, kamu suka kuenya? Sebenarnya kue yang kamu beri itu ibu aku yang makan dan dia bilang kuemu buatanmu enak. Jadi dia menyuruhku meminta resepnya. Mudah-mudahan kamu nggak keberatan.
Enggak, Gus. Aku nggak marah, santai aja. Syukurlah, kue itu buatanmu sendiri. Lah, Iya, memangnya kenapa? enggak apa-apa. Kamu hebat ya. Kamu pintar masak. Makasih, Gus. Mungkin karena aku suka masak ya? Oh, begitu. Jadi itu hobi kamu. Iya, kalau kamu suka masak juga, Gus. Aku nggak suka masak. Aku lebih suka menulis puisi. Serius? Iya. Kamu masak tiap hari lah. Enggak, 2 atau 3 hari atau seminggu. Oh, gitu. Gimana kalau akhir minggu ini kita makan bareng? Aku masak buat kamu, tapi kamu baca puisi buat aku ya? Pasti. Nah, itulah contoh dari pertanyaan tentang hobi. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan hobi. Seorang Lala adalah mempunyai hobi memasak dan Agus adalah memiliki hobi menulis puisi. Kita sudah sama-sama saksikan atau menyimak video terkait dengan hobi. Selanjutnya kita akan simulasikan dialog di atas tadi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa topik percakapan di atas? Ya, topiknya adalah tentang bagaimana cara pembuatan kue ataupun hobi seseorang. Kemudian masuk pertanyaan kedua. Siapa yang ingin resep kue yang dibuat Lala? Yap, betul. Jawabannya Agus. Kemudian, pertanyaan ketiga. Mengapa Agus takut Lala marah? Silahkan dijawab. Yap, betul sekali. Karena itu adalah resep dari Lala. Karena Agus sangat sungkan, karena itu adalah resep dari Lala. Pertanyaan keempat. Apa hobi Lala dan Agus? Yap, betul sekali. Hobi Lala adalah memasak dan hobi Agus adalah menulis puisi. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Kapan Lala memasak? Yap, betul sekali. Lala tidak masak setiap hari, tetapi Lala memasak 3 kali dalam seminggu. Kemudian pertanyaan terakhir. Apa rencana Lala dan Agus pada akhir minggu? Yap, betul sekali. Pada akhir minggu, Lala dan Agus berencana untuk makan bersama. Lala yang memasak dan Agus menyajikan puisi untuk Lala. Oke, kalian betul berapa nih? Jangan lupa di komen ya. Pelajarilah ungkapan berikut. Bagian B telah menjelaskan ungkapan yang menyatakan rasa suka. Pada bagian ini akan dibahas ungkapan untuk menyatakan rasa tidak suka. Beberapa ungkapan tersebut dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, saya tidak suka. Yang kedua, saya kurang suka. Yang ketiga, saya tidak terlalu menikmati. Yang keempat, yang paling tidak saya sukai adalah, dan yang terakhir, saya benci. Ungkapan saya benci merupakan ungkapan untuk menyatakan rasa tidak suka akan sesuatu, tetapi bermakna sangat keras. Umumnya ungkapan ini digunakan ketika marah atau benar-benar tidak suka akan sesuatu. Wawancarailah 3 orang temanmu di dalam kelas tentang hobi mereka dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa hobimu? Yang kedua, mengapa kamu bisa melakukan hobi itu? Yang ketiga, kapan biasanya kamu melakukan hobi itu? Yang keempat, di mana kamu biasanya melakukan hobi itu? Yang kelima, dengan siapa kamu biasanya melakukan hobi itu? Pada bab ini, bahasa yang digunakan pada bagian simakan dan dialog
merupakan bahasa sehari-hari, ragam, lisan, dan hubungan pembicara dan yang diajak dekat, teman, dan seumuran. Beberapa contoh penggunaan bahasa sehari-hari dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Kata-kata yang digunakan sehari-hari pada bab ini, simakan dialog. Enggak, bentuk formal tidak. Gimana? Bentuk formal bagaimana? Gini, bentuk formal begini. Oke, bentuk formal iya. Oh gitu, bentuk formal oh begitu. Makasih, bentuk formal terima kasih. Bareng, bentuk formal bersama.